Shalom semuanya, selamat malam. Hai kakak-kakak dan abang-abang semuanya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita datang kembali. Shalom Aurel, shalom Kak Astrid. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dipersatukan lagi oleh Roh Kudus untuk sama-sama bersatu di dalam doa, untuk sama-sama kita bangun pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pujian penyembahan kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Bapa di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang berdaulat di atas kehidupan kami Tuhan, Bapa pada malam hari ini kami datang kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada terobosan, di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus ada sesuatu yang akan Engkau nyatakan, yang akan Engkau bukakan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang akan bergabung Zoom pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa Engkau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami Tuhan, berkati kami, satukan roh kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus sehingga Bapa, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan Bapa. Terimalah diri kami Tuhan, terutama sebagai persembahan yang suci, sebagai persembahan yang kudus, yang wangi-wangi Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima urapan-Mu, kami terima jamahan-Mu Tuhan pada malam hari ini di dalam nama satu yang ajaib yaitu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman. Hai kakak-kakak admin. Wah, hai. Oke. Puji nama Tuhan teman-teman, kita percaya bahwa akan ada gerakan roh Allah di tempat kita masing-masing. Akan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan, ada gerakan roh Allah di RGM. Amin. Ada gerakan roh Allah di RGM. RGM di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di RGM. Ada gerakan. Amin. Kami percaya ada gerakan roh Allah di RGM. Ada gerakan roh Allah di RGM. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di RGM. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang sayang dalam nama-Mu. Kita nyatakan dengan hati yang yakin, kami percaya Tuhan. Ada gerakan roh Allah di RGM. Amin. Ada gerakan roh Allah di RGM. RGM ada di mana? Di timur, di barat, di utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di RGM. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah.
di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada terang Allah, ada teramat, ada terang Allah, ada terang Allah di Beri tepuk tangan sorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya teman-teman bahwa ada sesuatu terobosan yang akan terjadi dan kita mau bersuka oleh karena nama Tuhan. Kita mau menari bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami percaya Bapak. Kami bersuka bagi nama Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, dan menari tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, dan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Haleluya, puji Tuhan. Kami mau menari dan bersuka cita. Bila Roh Allah ada di dalamku dan menari tidak menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku dan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, 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 tidak menari. Haleluya. Kita percaya kita akan menjadi. Bila Roh Allah ada di dalamku, kan menari tidak menari. Bila Roh Allah ada di mana, kan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Haleluya. Kita percaya Tuhan, tidak ada Allah yang dia langsung berkuasa kita. Kita punya Allah yang besar. Haleluya. Mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang lebih besar dari kita. Dia Tuhan dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari,
hanya bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyatakan bahwa api kemuliaan-Nya Tuhan turun dari surga. Haleluya. Kita mau dengarkan. Haleluya. Sama-sama. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, dan Tuhan bersatu diri mengangkat bajunya. Siapa juga yang lalu mari kita katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan dari surga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, kita kepada dunia bahwa Yesus Raja. Sama-sama kita nyatakan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, Gereja Tuhan bersatu diri dengan baginya. Setiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Dan semua senjata Allah dalam Tuhan kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gereja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, kita kepada dunia bahwa Yesus Raja. Haleluya. Penuhi kami semua, bangkitkan gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, kita kepada dunia bahwa Yesus Raja. Mari surah dari surga, penuhi, amin, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, kita kepada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gereja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, kita kepada dunia bahwa Yesus Raja. Sama Tuhan, kita percaya teman-teman bahwa Roh Kudus sudah tercurah di tempat kita masing-masing. Teman-teman, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat
memberikan hidup. Katakan Yesus cabut, itu cabut, melakukan perkara yang besar. Dia cabut, Yesus cabut, memberikan yang terluka, menyembuhkan yang terluka. Dia cabut, memberikan dia cabut, katakan Yesus cabut, Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
percaya Tuhan, apa yang kami lakukan di setiap hidup Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yes Tuhan, Kau yang lebih tahu Tuhan, Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ya kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal dari pemenang Tuhan, dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami berada di tangannya tempat Tuhan. Haleluya. Kau yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati Kami adalah pemenang-pemenang-Mu ya Bapa. Ku percaya Kau Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Kau bukan Tuhan yang disambungkan oleh anak-anak-Mu. Ku percaya hati kami bersuka Tuhan, hati kami bersuka. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah
Tuhan, aku serahkan kepada Bang Sam. Sembah dan puji kehadiran-Mu. Sembah dan puji kehadiran-Mu. Sembah dan puji kehadiran-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi dengan kita nyatakan haleluya Bapa. Sembah dan puji kehadiran-Mu. Sembah dan puji kehadiran-Mu. Sembah dan puji kehadiran-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi mari sama kita naikkan haleluya. Yesus sembah dan puji kita. Kami mau Bapa, biarlah Bapa hadir lagi yang memenuhi kami Bapa. Penuhi kami Tuhan. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Siapa Dia? Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Berikan hormat, tepuk tangan dan kemuliaan dan serta keagungan hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak untuk sebentar Tuhan. Kami bersyukur puja penyembahan. Engkau berada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau menikmati penyembahan pujian dan Engkau bertahta di atasnya, sehingga hanya nama-Mu dimuliakan. Yesus Kristus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami tetap mau merendahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, segala sesuatu tentang diri kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman, dengar Tuhan, belajar firman. Bapa, ini kami Bapa, kami rindu
Tuhan Yesus untuk lebih dalam lagi. Bahkan Tuhan, kehidupan kami kok seperti apa pemakaian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadilah menurut kehendak, terjadilah menurut mau dalam kehidupan kami. Kau yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, biarlah juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau sembunyikan Bapa di bawah kaki salib. Samuel berserah dan Samuel berharap. Samuel merendahkan hati Samuel di bawah kaki salib. Sehingga nampaklah kemuliaan. Firman yang disampaikan, firman berbicara tentang kemuliaan Allah. Sehingga kami menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang Kristus yang ada dan tinggal dalam kami. Itu dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa, yang terberkati juga oleh pujian penyembahan, bahkan juga menikmati the presence of God. Sebentar ya guys. Menikmati malam hari ini sama-sama ketika kita memuji, ketika kita menyembah, ketika kita bersuka cita bersorak-sorai untuk Tuhan. Yakin dan percaya. Seorang pemazmur katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Bahkan kekuatan seorang Daud terletak pada pujian penyembahannya. Segala sesuatu musuhnya dapat dikalahkan hanya dengan satu. Dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan membesarkan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak takut apapun juga. Begitu juga lah kehidupan kita. Biarlah kiranya hidup kita juga every day, every time kita itu memuji Tuhan dengan mulut kita, dengan suara kita, dan kita memuji Tuhan lewat kehidupan kita. Dan malam hari ini aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung mungkin dalam ibadah doa 10 malam di hari yang ke-8. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri doa 10 malam ini hari ini dalam 2 hari ke depan, di 2 hari ke-8. Biarlah juga semakin hari firman yang disampaikan, firman yang bukan hanya sekedar di-sharingkan, tapi juga firman itu melekat dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi daging dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan masuk dalam namanya, kalau semalam kita belajar mengenai berbicara tentang bagaimana firman itu kita itu menghasilkan buah. Firman yang menghasilkan buah. Roh kita yang dituntut, roh kita yang bukan dituntut, tapi dituntun, dilatih, diajarkan untuk menghasilkan buah roh. Untuk ngapain? Untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi kita dituntut bukan hanya sekedar hidup dalam buah roh, hidup dalam karunia roh, tapi bagaimana hidup kita juga buah roh yang membawa jiwa untuk Tuhan. Bagaimana buah roh itu bisa membawa jiwa untuk Tuhan. Kita sudah belajar beberapa hal semua. Dan teman-teman, ketika hidup kita itu menghasilkan buah, overall itu bukan untuk kita sendiri. Kita udah belajar semua bagaimana firman Tuhan yang disampaikan bahwa buah hidup bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri. Kita sabar bukan untuk diri kita. Kita mengasihi bukan untuk diri kita. Kita bersuka cita bukan hanya untuk diri kita. Gitu kan. Kita juga ngapain? Lemah lembut bukan untuk diri kita. Tapi ada efek yang keluar. Bagaimana buah itu timbul dari dalam, rantingnya keluar, Yesus sebagai pokok, dan caranya kita latih rantingnya. Akhirnya dari ranting itu menghasilkan buah. Makanya oleh karena itu teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama diisi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika hidup kita itu sudah ready, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ketika Tuhan melihat, oh it's okay, buah kecil juga engkau akan putus. Dan hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya satu hal yang sebentar ya, aku coba share dulu guys. Bentar ya. Oke, puji Tuhan. Sebentar, biar loading dulu di apanya. Share-nya, oke, di slide-nya siapkan share. Bentar ya teman-teman. Puji Tuhan. Haleluya. Ya.
Sudah kelihatan slide share-nya? Sudah kelihatan? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa banget ya. Belum ya? Udah? Sekarang udah? Udah ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke dalam namanya di hari yang ke-8, bagaimana hidup kita itu bukan hanya sekedar menghasilkan buah. Tapi malam hari ini biarlah ini bukan hanya sebagai suatu rema, tapi sebagai suatu daging. Artinya sebagai hidup kita itu, hal inilah harusnya melekat. Melekat artinya tidak terpisahkan. Melekat artinya kita itu suatu bagian. Dan hari ini kita akan membahas mengenai namanya, ini aku utuslah Tuhan. Oke teman-teman, puji Tuhan. Sebentar guys, aku stop share dulu baru share lagi. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Berbicara tentang ini aku utuslah Tuhan, itu berbicara tentang hidup kita itu bukan hanya sekedar kita lagi, tapi hidup kita itu berbicara tentang panggilan. Sama-sama kita katakan secara pribadi panggilan. Artinya setiap orang setiap orang terpanggil dalam panggilan khusus. Artinya diriku dan dirimu itu ada panggilan khusus yang Tuhan berikan. Makanya firman Tuhan katakan, Yeremia 1 ayat 5. Aku telah menetapkan dan membentuk, bahkan dalam kandungan ibumu aku telah menetapkan engkau. Artinya, jadi dalam kehidupan kita, ketika kita berada pun di dalam kandungan ibu kita sudah ditentukan untuk satu panggilan. Untuk panggilan khusus yang Tuhan mau nyatakan ketika kita itu pasti sudah mengerti apa arti panggilan. Ketika kita sudah mengerti dan memahami apa itu visi Tuhan. Mungkin ada juga aku nggak ngerti, ya kan aku nggak ngerti visiku, tapi kok aku tahu arahnya kemana. Bagaimana cara melihat visi? Bagaimana cara melihat visi? Lihatlah dirimu, keadaanmu hari ini. Tuhan tempah kamu di mana, itulah panggilan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan, misalnya Tuhan mengajarkan dalam hal peperangan rohani, tetapi diterjunkan dalam pelayanan yang lain, tidak mungkin. Di mana diletakkan, itu pasti akan terjadi. Makanya oleh karena itu, dalam lahir sejak kandungan, kita tuh sudah diletakkan visi, diletakkan panggilan. Mungkin ini harus kita proklamirkan secara pribadi. Mungkin kata-kata ini kita sama-sama katakan. Setiap orang ganti jadi aku. Yuk, sama-sama kita katakan, jadi aku terpanggil dalam panggilan khusus. 2, 3, ya. Aku terpanggil dalam panggilan khusus. Karena malam hari ini berbicara tentang pengutusan. Berarti, coba dilihat. Kalau kamu menganggap dirimu rendah hari ini, hey, ubah your mindset. Kalau kamu menganggap engkau nggak layak hari ini, ubah pikiranmu. Kalau engkau menganggap hari ini kok susah banget, ubah semuanya. Berbicara tentang kehidupan. Karena apa? Kalau engkau menganggap hari ini terbatas, ubah pikiranmu, ubah keterbatasanmu. Dan itu semuanya bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Karena teman-teman, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun panggilan itu, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Dia yang sudah menetapkan, makanya ada satu lagu, suka-sukamu, suka-sukanya Tuhan. Kalau Dia memanggil, apapun itu, Dia yang sudah menyediakan. Apapun itu, Dia yang juga sudah membuka jalan. Jadi kita coba lihat atau renungkan. Atau mungkin kita sudah tahu panggilan kita. Kemana panggilan kita masing-masing? Karena berbicara tentang pengutusan, ada bagiannya sendiri gitu loh. Gak semua orang dipanggil ke bagian ini. Gak semua orang dipanggil ke bagian, gak semua orang dipanggil ke bagian misi. Gak semua orang dipanggil ke bagian untuk melayani pelayanan meja. Gak semua orang bisa dipanggil untuk melayani di penggembalaan. Gak semua orang juga dipanggil untuk banyak hal.
Kan gitu ya. Sama seperti dokter. Kalau semua dokter siapa pasiennya? Nggak ada. Kalau semua guru siapa yang diajarkan? Nggak ada. Artinya semua orang itu memiliki panggilan khusus. Jadi diutus itu ada maksudnya sendiri. Dan itu sudah disediakan. Oh, ini nanti pengutusan. Kita berbicara tentang panggilan. Dan teman-teman, sedikit saja sebelum ke ayat. Jangan pernah lari dari panggilan. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi, tetaplah kita ditarik oleh Tuhan. Ada amin. Jadi kalau kamu mulai lari hari ini dari panggilan Tuhan, pasti ditarik. Gak usah panggilan khusus deh. Ketika kita itu bandel sama Tuhan, gak dengar-dengaran sama Tuhan, kita ditegur gak? Kita ditegur. Seperti itu juga lah berbicara tentang panggilan. Ketika kita jauh dari panggilan itu, kita ditarik pulang untuk memenuhi panggilan kita. Ada amin. Kita belajar dulu. Poin hari ini nggak terlalu banyak. Bagaimana teman-teman? Inilah panggilan. Ini panggilan secara umum. Ada general calling namanya. General calling. Atau panggilan umum kepada semua orang yang mengikut Kristus. Mari sama-sama kita baca Matius 28 ayat 19-20. Jadi kita udah sering juga dalam rangkaian ibadah 10 malam ini kita udah pernah sering baca. Tapi malam hari ini juga kita diingatkan kembali bahwa inilah kita juga, untuk inilah kita dipanggil. Untuk apa? Mari sama-sama kita baca. Matius 28 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita semua dipanggil untuk ngapain? Di situ ada beberapa hal. Yang pertama, kita semua dipanggil untuk menjadikan semua bangsa, artinya semua orang tanpa terkecuali yang Tuhan perkenankan. Oke, itu yang pertama. Bukan hanya sekedar menjadikan. Apa sih arti menjadikanlah? Itu apa? Memberitakan Kristus Yesus bagi semua orang. Lewat apa? Lewat buah hidup, lewat perkataan. Dan Yesus bukan hanya sekedar mencari orang masuk Kristen, tapi tidak menjadi murid. Yang Yesus cari ialah apa? Orang Kristen yang mau dimuridkan. Artinya, pengikut Kristus yang mau dan siap untuk dimuridkan. Kita udah belajar berbicara beberapa waktu lalu tentang pemuridan. Artinya pemuridan tentang bagaimana diajar, dilatih, dibentuk, dimurnikan, apa semua. Kan begitu ya teman-teman. Dan dikuduskan. Baptis itu kan sebagai tanda pengudusan. Itu, gitu kan? Makanya kan sebagai kalau baptisan kita kan Roma 6 mencatat kita mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dikuduskan di dalam Allah dan kita mengajar, artinya dididik. Makanya teman-teman, kalau kita dipanggil, ini lihat, perhatikan. Kita dipanggil, kita disertai. Kita dipanggil, kita bersama dengan Allah. Ada jaminan yang Tuhan berikan. Sama-sama kita katakan jaminan. Berarti dengan kata lain, aku dipanggil ada jaminan dalam kehidupanku, dalam panggilanku. Jadi jangan takut. Kalau panggilanmu hari ini seorang hamba Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Gak usah sampai akhir zaman. Ibaratnya anggaplah kedatangan Tuhan Yesus belum waktu eranya kita. Tuhan menyertai kita sampai nafas terakhir kehidupan kita. Haleluya. Luar biasa banget ya teman-teman. Lalu kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, roh siapa? Roh apa? Roh Kudus. Berbicara tentang Kristus yang keluar dari Bapa. Yang keluar
yaitu Roh Allah itu sendiri yang akan bersaksi tentang aku. Tetapi ini perhatikan teman-teman. Ini ada 2 ayat pembedanya dikatakan tetapi. Pertama dikatakan jika penghibur itu datang, dia akan kuutus kamu untuk ketika penghibur itu datang, Roh itu akan bersaksi tentang aku. Berarti dengan kata lain, ketika hidup kita, teman-teman, tadi dipanggil, kita kan dipanggil. Nah, dalam panggilan itu, kita harus mengerti panggilan itu apa. Untuk mengerti panggilan itu, kita butuh Roh Kudus. Ibaratnya gini, hai Aurel, kalau Aurel nggak mengenal suaraku, bisakah dia kenal siapa aku? Tidak bisa. Ketika aku panggil Kak Astrid, kalau Kak Astrid tidak mengenal aku, apakah Kak Astrid bisa mengenal suaraku? Tidak mungkin. Tapi disinilah dikatakan, ketika kita mau mengenal panggilan itu, mengenal suara itu, lihat apa katanya? Dia sendiri yang ada di dalam kita. Ketika dia ada di dalam kita, panggilannya dapat kita penuhi. Aku ulangi, Kak Astrid, tapi Kak Astrid diam. Kenapa? Dia hanya noleh kanan, noleh kiri. Siapa ya tadi yang manggil aku? Tapi coba Kak Astrid kenal aku. Kenapa ibarat siapa ya? Karena Kak Astrid tidak mengenal. Tapi coba Kak Astrid mengenal aku. Kak Astrid, aku off cam pun, Kak Astrid akan mengenal suaraku. Nah seperti itu juga. Ketika kita mendapatkan panggilan, itu panggilan umum, general calling untuk semua orang, kita bisa memahami itu termasuk dalam panggilan hidupmu dan hidupku. Pahamkah? Ibaratnya, jadikanlah semua bangsa muridku ini kan untuk semua. Kita bisa memahami itu untuk kita pribadi masing-masing setiap anak-anak Tuhan. Ketika Roh itu ada di dalam kita. Jadi kita bisa mengenal. Kenapa? Karena Roh itu bersaksi tentang Kristus. Karena kalau kita mau memuridkan, kita memberitakan Kristus. Untuk kita mengenal Kristus, kita membutuhkan pimpinan Roh. Makanya oleh karena itu bagaimana? Kita butuh Roh Kudus untuk mendengar panggilan itu. Bukan hanya mendengar, tapi apa katanya? Lihat, perhatikan sama-sama. Tetapi kamu juga perhatikan. Di sini kata letak. Setelah kita dengar, kita respon. Ketika Roh itu bersaksi akan Kristus kepada kita, menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja, Sang Juru Selamat yang akhirnya kita terima dalam kehidupan kita. Lihat apa yang diperhatikan. Kita diutus untuk bersaksi juga. Jadi genaplah kita mampu menjadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena ada Roh yang di dalam kita untuk mendengar panggilan itu, sehingga ketika kita mendengar panggilan itu, lihat apa yang terjadi? Kita bersaksi. Karena firman Yesus katakan, kamu juga harus, katanya, bukan suatu syarat, tapi harus. Sama-sama kita katakan harus. Harus ngapain? Bersaksi. Karena apa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya. Luar biasa banget tidak teman-teman? Itulah akhirnya kita bisa menggenapi, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya teman-teman, pengutusan pertama itu ialah apa? Kita akan sama-sama lihat. Untuk apa kita diutus? Yaitu yang pertama, diutus untuk menjadi saksi Kristus. Sama-sama kita katakan sekali lagi. 2, 3, ya. Diutus untuk menjadi saksi. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Ibaratnya gini. Kita itu mau menyampaikan kepada dunia, gua punya Tuhan yang hebat, yang tinggal di dalamku. Luar biasa banget ya. Yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa membangkitkan, bahkan dirinya sendiri bangkit dari kematian. Bahkan apa? Bukan hanya sekedar perkataan.
kita juga bisa melakukannya. Luar biasa kan? Luar biasa. Kita diutus untuk menjadi saksinya Kristus. Haleluya. Jadi sampai sini kita bisa memahami visi hidup kita. Kita sampai sini kita juga bisa memahami, oh ternyata hidupku dibentuk, dinyatakan untuk ini toh. Itu panggilan umum. Nanti panggilan khusus itu lebih dalam lagi. Sama, untuk panggilan khusus juga sama. Kita mau dengar-dengaran kepada tuntunan roh. Kan begitu ya teman-teman. Karena kalau firman Tuhan katakan, panggilan khusus itu ada 5. Rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil. Kan begitu ya. Kalau kita sudah dipilih salah satu di antaranya, firman Tuhan katakan apa tadi? Aku menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Dia yang memampukan. Dia yang mengurapi. Dia Roh Kudus yang menjamin. Karena apa? Ia selalu beserta dengan kita. Inilah penggenapan juga salah satunya namanya Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kenapa? Karena ada Rohnya bersama dengan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa banget. Itu loh teman-teman, luar biasa banget. Jadi jangan lari dari panggilan ya guys. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya kita masuk dalam Markus 16 pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 19. Kita sama-sama baca. Yuk. Sama yang kedua. Kita akan masuk poin kedua, tapi sebelum kita baca dulu Markus 16 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Sampai situ dulu. Sama seperti siapa tadi? Sama seperti redaksi yang disampaikan oleh Matius. Jadi karena semua bangsa, berarti dengan kata lain, pergilah kemanapun engkau kuutus, tanpa kau batasi dirimu dengan keinginanmu. Ketika Tuhan suruh ke A, harus ke A. Ketika Tuhan suruh ke B, harus ke B. Ketika Tuhan utus ke C, harus ke C. Itulah artinya pergilah ke seluruh dunia. Gerakkan kaki kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Itulah artinya pergi ke seluruh dunia. Untuk apa ini? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketika kita sampaikan, dia percaya, syukur puji Tuhan luar biasa. Jiwa dibawa pada Tuhan. Tapi kalau tidak juga, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jangan memaksa. Karena semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi teman-teman, ini luar biasanya banget. Lihat, kita balik. Kalau kita baca dari Matius tadi, apa tadi katanya? Kita itu disertai. Disertai dengan apa? Lihat, perhatikan. Bukan hanya sekedar disertai, bukan hanya sekedar dituntun, bukan hanya sekedar diperlengkapi, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kita itu Tuhan bertanggung jawab, Tuhan yang memanggil, Tuhan bertanggung jawab, dia lengkapi, dia yang sertai, bukan hanya seperti itu. Tapi kita apa? Lihat, perhatikan sama-sama kalau kita baca dari Markus. Tanda-tanda ini. Artinya, ketika kita bergerak, memenuhi, ketika Yesus katakan, pergi, saat ini juga, ketika kita melakukan, ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Apa itu? Lihat, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Yaitu apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi aku. Kenapa? Karena roh Allah yang ada pada orang percaya. Catat sama-sama. Kenapa seseorang itu bisa mampu mengusir setan? Karena ada roh Allah yang ada di dalam orang percaya lebih besar daripada roh dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Ibaratnya mereka mengatakan hal-hal yang tak terduga, yang tak pernah dipikirkan oleh pikiran manusia. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan disembuh. Artinya, mungkin hidup kita punya kuasa. Tuhan tidak, ibaratnya gini, Tuhan tidak membiarkan kita itu pergi ke medan pertempuran kalau Tuhan tidak menyediakan ataupun Tuhan tidak menyertai kita dengan perlengkapan. Makanya poin kedua, teman-teman, untuk sama-sama kita bisa memahami. Yang kedua, kita diutus bukan dengan kekuatan kita diutus bukan dengan tangan kosong. Tapi apa? Kita diutus dengan kuasa Allah. Sama-sama kita katakan, kita diutus. Bukan kita, aku pribadi. Kalau kamu mau mengatakan hari ini, Tuhan ini aku utuslah aku Tuhan. Katakan secara pribadi, aku diutus dengan kuasa Allah. 2, 3 ya. Aku diutus dengan kuasa Allah. Kenapa? Karena ada spirit. Karena ada Roh Kudus. Yang apa tadi katanya? Tinggal di dalam kita. Yang akan bersaksi, kita memberitakan, kita disertai, dan bahkan kita diberikan kuasa. Ada amin? Haleluya. Luar biasa banget Tuhan kita itu kan. Coba orang dunia. Ya guys. Kalau diisi, dia bakal kemana? Sesuai hatinya dia kemana? Bahkan ada keterbatasan. Tapi kalau kita bergerak bersama dengan Tuhan, hidup kita punya kuasa. Apapun yang kita lakukan, kita punya kuasa. Tapi hati-hati teman-teman. Inilah yang disebut dengan karunia. Hati-hati. Kalau karunia diberikan Tuhan dan kita akhirnya jadi tinggi hati. Yuk, sama-sama kita belajar untuk tetap rendah hati. Itu akan jadi bumerang bagimu kalau ada kesombongan di dalam dirimu. Makanya karunia kalau diberikan kepada anak-anak rohani, puji Tuhan bisa mengalami pertumbuhan. Kalau tidak, itu akan bakal jadi bumerang. Tapi yakin dan percaya, bukan suatu kebetulan. Ibaratnya Tuhan enggak iseng-isengan kasih karunia. Tuhan enggak iseng-isengan kasih namanya kuasa kepada manusia. Ya itu tadi, karena Allah punya maksud Yang ketiga, kita buka sama-sama dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 18-19. Lukas pasal yang keempat, ayat 18-19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Roh siapa? Sampai situ dulu. Roh siapa yang ada pada kita? Roh Tuhan. Untuk ngapain? Catat. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setiap ini ada maknanya sendiri yang mau Tuhan nyatakan. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Artinya, hidup dalam kemiskinan rohani. Kabar baik untuk siapa? Ketika kita itu penuh dengan dosa, kita butuh kabar baik. Yang artinya kita harus lepas dari dosa. Itulah artinya orang miskin. Orang-orang yang terbelenggu dengan kemiskinan. Bukan kemiskinan secara materi, bukan. Tapi kemiskinan secara rohani. Lalu apalagi kata firman Tuhan? Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Di sini konteksnya Yesus, bagaimana Bapa Allah memberikan
kuasa kepada Yesus untuk memberitakan pembebasan. Artinya sama seperti hidup kita. Ketika roh itu ada di dalam kita dipanggil untuk apa? Yuk, hari ini engkau bisa lepas dari segala belenggu. Bisa lepas dari segala dosa. Bisa lepas dari segala ikatan. Kalau orang dunia sulit lepas. Kenapa? Karena orang dunia diperbudak. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kamu tidak lagi berada dalam perbudakan. Karena ada Kristus yang membebaskan dan melepaskan. Itu yang bagian kedua. Yang ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. Apa sih artinya penglihatan bagi orang buta? Diberikan apa? Diberikan penuntunan bagi orang-orang yang tidak bisa mengerti jalan kehidupan. Diberikan penuntunan bagi orang yang nggak bisa mengerti jalan kehidupan. Sehingga ketika orang mempunyai roh kudus, ketika orang dipenuhi roh, hidupnya pasti akan menuntun. Ketika seseorang punya kehidupan roh, hidupnya pasti akan mengerti tuntunan. Dan hidupnya akan mengerti arahnya kemana. Tidak buta. Tapi kalau orang yang hanya, mana ya? Tidak akan bisa melihat kehidupannya. Itu penglihatan bagi orang-orang buta. Dibukakan hal-hal yang benar-benar. Dibukakan kehidupan. Dinyatakan bahwa untuk ini loh kau hidup. Untuk ini. Mentaati firman. Membebaskan orang-orang tertindas. Inilah diperbudak tadi sama dosa. Diperbudak tadi sama keinginan diri sendiri. Diperbudak sama kehendak diri sendiri. Karena ketika roh Allah itu berdiam, kita tidak ditindas lagi oleh keinginan diri kita. Tapi apa? Kita jadi merdeka, firman Tuhan katakan. Dan yang terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini jadi jelas semuanya untuk apa? Memuliakan Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Memberitakan Tuhan kepada orang yang belum percaya. Ada amin. Makanya teman-teman, poin yang ketiga, kita diutus untuk ngapain? Kita diutus untuk melengkapi dan menguatkan yang lemah. Haleluya. Kenapa kita melengkapi? Karena mereka ada kekurangan. Kenapa kita kuatkan? Karena mereka lemah. Inilah yang Tuhan izinkan untuk kita diutus. Jadi bukan hanya sekedar pengutusan, tapi pengutusan yang Tuhan bilang itu jelas, tepat sasaran. Yang pertama jadi saksi. Yang kedua, kita diutus untuk punya kuasa. Yang ketiga, kita diutus untuk melengkapi dan menguatkan yang lemah. Begitu juga lah hidup Yesus, teman-teman. Yesus diutus menjadi Tuhan Yesus diutus untuk apa? Memberitakan kabar baik bahwa ada kerajaan sorga ketika setiap orang percaya kepadanya. Dan di dalam dirinya ketika diutus, dia punya kuasa. Bahkan apa teman-teman? Melengkapi dan menguatkan yang lemah. Nah, aku akan tutup di 2 slide terakhir. Ketika kita diutus, itu bukan karena kehebatan kita. Ketika kita diutus, itu bukan karena kemampuan yang luar biasa kita miliki. Dan perlu diingat, kemampuan kita, kehebatan kita, itu semua pemberian yang dipercayai. Artinya, kalau itu pemberian, kalau itu dipercayai, harusnya nama Tuhan dimuliakan. Namun apa teman-teman? Kita diutus karena kerendahan hati dan kesatuan hati. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan nggak minta orang yang tinggi hati, Tuhan minta orang yang rendah hati. Amin teman-teman. Tapi bang, kenapa banyak orang yang di gereja, mereka melayani tapi mereka itu egois? Gak apa-apa.
Firman Tuhan katakan apa? Ketika ada lalang di antara gandum, jangan cabut lalang itu. Biarlah hasil yang kelihatan. Dan ketika nanti waktu masa tuai, lalang itu akan dibakar. Karena akan kelihatan yang asli dan yang palsu. Makanya teman-teman, yuk kita imani. Semua orang dipanggil dengan panggilan khusus masing-masing. Dan kalau itu dipanggil, dan kalau dipanggil, responilah panggilan itu. Oke, respon. Jangan diami panggilan itu. Karena percuma kalau kau diami, yang ada sama seperti perumpamaan tentang talenta. Responi panggilan itu. Langkah pertama ketika kita tadi kan di awal udah kita bahas kan, bagaimana Roh Kudus berbicara, bersaksi, kita harus responi panggilan itu. Dan itu sebagai pilihan hidup. Sebagai pilihan hidup. Garis, kalau bisa di bold itu. Pilihan hidup. Bukan hanya panggilan hidup, jadi pilihan. Kalau panggilan, kalau kita nggak respon itu nggak bakal jadi panggilan. Tapi kalau itu pilihan hidup, kita harus menjalani, melakukan, dan menyelesaikan sampai akhir. Itu pilihan. Kan begitu ya. Oleh karena apa? Lihat. Oleh karena Yesus, oleh karena Allah telah memilih kamu lebih dahulu. Untuk apa? Diselamatkan. Responi. Katakan. Makanya teman-teman, kalau kita belajar dalam satu kisah, dalam satu tokoh, namanya Yesaya. Dia sama seperti ini, teman-teman. Meresponi panggilan Tuhan sebagai pilihan hidup. Kayak nih, meresponi panggilan Tuhan sebagai pilihan hidup dengan dengar-dengaran. Yang diawali dengan dengar-dengaran akan tuntunan Roh. Kita udah belajar tadi di awal kan, jadi lebih gampang untuk memahami sampai akhir. Luar biasa banget. Ingat ya, jadikan itu pilihan hidup, bukan hanya panggilan, tapi itu pilihan hidup. Kalau engkau gini, kalau kita memilih itu jadi pilihan hidup, kita akan menikmati. Sama-sama kita katakan menikmati. Kalau kita ngapain? Kalau kita memilih panggilan itu jadi pilihan. Bedain panggilan dan pilihan. Yang diawali dengan dengar-dengaran, yuk. Akan tuntunan. Dan kita akan belajar dari satu kisah, dan ini kita akan tutup di sini. Ketika Yesaya bertemu dengan Allah secara pribadi, Allah berbicara kepada Yesaya satu. Untuk ngapain? Untuk tadi, dia menjadi saksinya Allah, memberitakan kebenaran firman Allah, firman Tuhan. Untuk ngapain lagi? Dia punya kuasa ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Ketika ngapain lagi? Dia juga melengkapi dan menguatkan yang lemah. Dan teman-teman, Allah berbicara sebelum dia diutus, sebelum dia pergi kepada bangsa yang dipilih Tuhan, kepada tempat yang diputus, yang telah ditentukan Tuhan. Ada satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan sama Yesaya. Dan Yesaya mendengar suara Tuhan. Berkata, suara Tuhan berbicara kepada Yesaya. Mungkin kalau saat ini sama kita pribadi lembut sekali. Hey, Uci. Halo Aurel. Halo Astrid. Naftali, hai. Halo Sancho. Halo Claudia. Halo Leo. Halo Flora. Halo Sherry. Halo semuanya. Ketika Tuhan katakan, siapakah yang akan putus untuk pergi? Kalau Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku, siapa yang akan putus?
Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa respon yang mau kamu sampaikan sama Tuhan? Kalau Yesaya mengatakan, ini Tuhan, utuslah aku. Malam hari ini, kalau Tuhan berbicara sama kamu juga, halo, jadikanlah semua bangsa muridku. Firman Tuhan katakan. Apa respon kamu ketika kamu mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah dan didiklah dalam benar firman Tuhan. Bersaksilah untuk Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan engkau tidak berjalan sendiri, sebab ada kuasa Allah yang dinyatakan. Siapa katakan firman Tuhan? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untukku? Itu pertanyaan terakhir. Respon kembali ke pribadi kita masing-masing. Mari sama-sama kita naikkan. Jawab ketika Tuhan malam hari ini mau sampaikan kepada kita. Ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita hari ini. Mari sama-sama kita nyatakan. Haleluya Tuhan. Jawablah dalam doa secara pribadi. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan puji. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan Yesus. Kerinduanku selalu berada di mana kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti aku bekerja. Mari sama-sama Tuhan. Ku berkata Tuhan, isi hatimu saat kau panggil, ku siap. Utuslah Tuhan, Yesus Tuhan. Utuslah Tuhan. Amin. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, aku utuslah Tuhan. Siapa malam hari ini mau meresponi panggilan Tuhan? Untuk Tuhan ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau tuntun, kemanapun kau bawa, ke apapun panggilan yang sudah Tuhan tetapkan, dan mau memilih panggilan itu sebagai pilihan hidupmu malam hari ini, yang rindu dan tergerak Tuhan ini dan mengambil panggilan itu sebagai pilihan, silakan respon. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi dari awal. Haleluya. Kerinduanku selalu berada kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti rel, enggak rel.
mari sama-sama kita nyatakan, ini kami Tuhan, ini aku, utuslah Roh Kudus, Bapa, Bapa, bukakan suaramu Tuhan, panggilanmu yang kau nyatakan malam hari ini Bapa. Yesus Tuhan, pun kau pimpin ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan sebelum kita masuk di dalam doa, mari ambil. Jika memang kau rindu mengatakan, katakan secara pribadi. Mungkin Tuhan hari ini Roh Kudus berbicara secara pribadi sama. Ada yang digerakkan oleh pekerjaan Roh malam hari ini ke arah tuntunan Roh. Kemana Tuhan? Kemana Tuhan panggil? Renung, buka hatimu, rendahkan hati kita pribadi sama Tuhan. Karena Tuhan minta kerendahan hati. Sama seperti Daud. Daud adalah anak yang mungkin gak diperhitungkan oleh keluarganya. Dia hanya sebagai penggembala, berbeda dengan saudara-saudaranya. Tapi Tuhan melihat kerendahan hati Daud, dan Tuhan mengutus dan memilih Daud untuk menjadi raja bagi orang Israel. Dan bahkan Goliat sekalipun dia dapat kalahkan bersama dengan Tuhan. Mari renungkan sebentar. Haleluya Bapak. Jangan takut, Tuhan menyertai. Firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan memperlengkapimu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita masuk di dalam doa, renungkan. Dan mari biarlah lagu ini menjadi peneguhan bagi kita, menjadi peneguhan untuk malam hari ini. Roh Kudus yang membawa kita kepada pemutusan janji Allah. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Haleluya Tuhan. Kerinduanku selalu berada sama-sama katakan, saat kau panggil ku siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utus kami Bapa menjadi saksi-Mu Tuhan. Ketika Engkau pimpin ke negeri yang Kau pilih. Sekali lagi dengan lembut kita nyatakan, haleluya Bapa. Ini aku, Tuhan, amin Tuhan. Oh, ini aku, utuslah Tuhan, amin. Yesus, kemana pun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Mari besok kita nyatakan, kita proklamirkan haleluya sebagai komitmen kita. Sama-sama kita nyatakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah Tuhan, amin. Oh, ini aku, utuslah, utus kami setiap pribadi Bapa, kemana-Mu Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan kami pergi Bapa, dan pergi, dan Tuhan pergi. Mari teman-teman,
Sama-sama kita rendahkan hati kita. Kita berdoa. Kita letakkan hati kita. Tangan kita di depan hati kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami. Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Untuk sama-sama menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita diutus kemana saja. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini, aku bersyukur Tuhan, untuk firman yang Tuhan sampaikan. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi semuanya karena anugerah dan kasih-Mu yang tinggal di dalam kehidupanku. Oleh karena Roh-Mu Tuhan memanggilku untuk menjadikan seluruh bangsa, setiap orang menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena Tuhan ternyata memanggilku bukan karena powerku, bukan karena siapa aku, tapi semua karena Engkau, Roh-Mu yang tinggal di dalamku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini, sebutkan nama teman-teman. Samuel mau meresponi suara Roh-Mu, suara Roh Kudus. Sebutkan. Mungkin ada yang sudah dapat panggilan. Katakan, Tuhan, aku mau meresponi panggilanku. Sebutkan panggilannya. Tuhan, aku mau meresponi panggilanku jadi gembala. Mungkin yang belum juga sama katakan. Tuhan Yesus, ya yang belum, mungkin yang belum mendapatkan ataupun masih, Tuhan apa sih panggilanku? Mari berdoa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, nyatakan apa panggilan kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Dan aku mau meresponinya Tuhan. Sekalipun aku belum mengetahuinya, namun aku mau meresponinya Tuhan. Sama-sama kembali. Tuhan Yesus, ajarin aku untuk dilatih seperti panggilan yang sudah Engkau tentukan. Dan Bapa, hari ini, biarlah panggilan itu menjadi pilihan hidupku, menjadi jalan kehidupanku yang Tuhan sudah tentukan sejak aku dibentuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, aku siap diutus. Dan aku mau diutus. Kemana Bapak pimpin? Kemana Bapak pilih? Aku siap. Dan Tuhan, aku mau meletakkan diriku di hadapan-Mu. Sembunyikan aku Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Sehingga ketika aku pergi, yang kelihatan hanya kemuliaan Allah, kemuliaan salib Kristus yang ada, tinggal, dan hidup di dalamku. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkenankan hidupku. Biarlah orang juga, setiap orang yang aku jumpai, diberkati. Baik dalam secara perkataan dan juga kehidupanku. Biarlah aku menjadi saksi
Kristus. Mengabarkan Injil keselamatan. Mengabarkan Injil kebenaran. Yaitu berbicara tentang Kristus Yesus. Mati dan bangkit. Menyediakan keselamatan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah roh-Mu yang menuntun setiap langkahku. Aku siap pergi di atas bersama dengan roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa mengimani. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan puji Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Bapa. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita akan pujian dari awal. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Bersyukur Kau memilikiku menjadi hamba-Mu. Amin Tuhan. Melayani-Mu segenap hidupku ku serahkan. Amin. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan. Kita bersyukur atas pilihan akan panggilan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Bersyukur Kau memilikiku hamba-Mu, melayani-Mu. Amin Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan sebagai komitmen kita sama Tuhan. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam disebut. Mari sama-sama kita naikkan. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai kami dapatkan Tuhan, sebab Engkau telah memberikan Bapa. Dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari nyatakan secara pribadi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Semua karena anugerah dan kasih. Bukan suatu kebetulan kami ada malam hari ini. Bukan suatu hal yang tak terduga. Bahkan ini semua rencana-Mu. Sudah ada dalam agenda-Mu. Sama seperti hidup kami sudah ada dalam agenda-Mu Tuhan. Dan kami mau memilih keputusan untuk terus dalam panggilan-Mu. Melayani sampai akhir. Dan menyelesaikan pertandingan. Hingga mencapai garis finish Bapak. Thank you Bapak, thank you Tuhan, thank you Roh Kudus. Terima kasih semuanya. Biarlah hanya untuk kemuliaan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan mengakhiri dalam doa 10 malam ini. Biarlah kami juga mau memberkati kota Kudus di Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita berkat. Mari kita menumpangkan tangan berkat untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil tembokmu, diberkatilah segala sesuatu pemerintahanmu, diberkatilah segala sesuatu yang ada padamu. Sehingga puri-purimu, hasil bumimu menghasilkan untuk kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga Bapak mengucapkan berkat atas Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah pemerintahan yang ada. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Diberkatilah dari setiap jajaran dari paling tinggi sampai hingga paling bawah Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus. Kami mau memberkati Tuhan Yesus untuk seluruh bangsa yang ada, seluruh suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Awan kemuliaan Allah itu ada atas bangsa kami. Itu bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau memberkati Bapak, melepaskan berkat Tuhan Yesus untuk komunitas kami Tuhan. Itu komunitas Revival Generations Ministry. Shalom komunitas Revival Generations Ministry. Biarlah namamu, visimu terjadi dan tergenapi oleh kehendak Tuhan. Akan terjadi Hope of Revival. Di mana RGM sebagai rumah kebangkitan umat-umat Tuhan mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan, mengalami jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Sehingga setiap umat-umat itu bukan hanya sekedar datang, tapi mengalami namanya pertumbuhan. Diberkatilah juga setiap daerah-daerah yang akan juga Bapak Engkau layakkan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk kami mendoakan Tuhan Yesus. Untuk juga program-program yang sudah dirancang dan program-program yang sudah dilakukan. Biar menjadi berkat bagi setiap anak-anakmu. Firman ditaburkan, itu firman yang hidup. Firman yang menghidupi. Dan bahkan firman yang mengubahkan. Menginsyafkan. Bahkan firman itu tertinggal, tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga mau melepaskan berkat Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin RGM, leadernya RGM. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati leader RGM. Setiap apa yang dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memberkati. Hikmat bijaksana dan kerendahan hati. Bapak, Kau yang juga memberikan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus terus Bapak perkenan daripadamu, karunia daripadamu Kau berikan. Dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap pengurus. Engkau memberkati Bapak, setiap pengurus. Kesatuan hati dari setiap pengurus. Sehingga Bapak setiap pengurus RGM, Engkau yang melimpahkan karunia-Mu. Sehingga Bapak genaplah Tuhan Yesus kami menjadi setiap tim yang melengkapi tubuhmu Tuhan. Terima kasih Bapak juga berdoa setiap anggota yang ada, setiap anak-anakmu Tuhan Yesus yang ada di RGM, dalam pemuritan RGM yang saat ini kami bersyukur Tuhan ada 3 Tuhan Yesus, ada 30 orang Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami mau menyerahkan Bapak 30 orang lebih dalam nama Yesus Kristus dalam perkenan daripadamu Bapak. Itu akan memampukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Setiap orang-orang di dalam Kau menggerakkan sehingga mereka ada pertumbuhan dan mereka dimuridkan bersama dengan RGM. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 30 orang lebih ini Tuhan Yesus. Sekalipun Bapak jumlah kami sedikit, biarlah kualitasnya itu sama seperti 1000 Bapak. Biarlah Bapak dari hanya beberapa orang Tuhan Yesus akan terjadi peningkatan. Bahkan yang sering aktif Bapak akan terjadi peningkatan dari 12. Kami percaya akan terjadinya 300. Dari 300 kami percaya akan terjadi 1000. Dari 1000 kami percaya, kami berdoa mengimani akan terjadi kebangkitan sebanyak 13.000. Di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kelipatan lebih lagi yang tidak pernah kami pikirkan, kalau kami pikirkan, kau akan menyediakan. Sebab kami akan percaya, di situ akan letaknya. Kemudian akan dinyatakan seperti apa penggenapanmu akan visi yang kau berikan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Bapak juga engkau memberkati setiap kami pada malam hari ini. Kau limpahkan Bapak, sehingga kuasa-Mu Tuhan Yesus itu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, mari kita tadahkan tangan kita. Kita terima berkat daripada Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus-Nya akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini. Esok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama dengan Roh Kudus-Nya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Aku serahkan ke dokumentasi. Tuhan Yesus memberkati.